Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan pembelahan sel yang disusun oleh Ikrani Daranga, Kesya Deswitya, Paradila, dan Sela Nandarabia. Pembelahan sel terbagi menjadi dua, yaitu tidak mengalami pembelahan yang disebut dengan amitosis dan mengalami pembelahan yang disebut dengan mitosis dan meiosis. Pembelahan sel adalah kejadian terjadinya pembelahan pada sel induk yang tak mewarisi materi genetik, kuncian perangkap metabolik yang anaknya tersebut bisa mandiri. Pembelahan sel juga mempunyai tahapan yang bertujuan mengatur dan menjamin bahwa sel Ankavermina informasi genetik yang sama persis dengan sel induknya, karena jika tidak demikian akan terjadi kelainan pada sel anaknya yang dihasilkan. Pembelahan sel secara langsung binar, amitosis. Pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahap pembelahan sel. Sel induk akan membelah menjadi dua sel sehingga disebut dengan pembelahan binar. Pembelahan secara langsung yakni pada prokariotik dan organisme yang tidak memiliki membran inti yang membatasi nukleoplasma dengan sitoplasma, seperti bakteri ganglia biru dan lain-lainnya. Gambar pembelahan binar amitosis pada bakteri yang terdapat adalah kromosom, plasma membran, dan Kelsch-Walsh. Melalui tahap menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah yang disebut dengan kromosom is replicated and separated, dan kedua adalah kill start atau division, dan ketiga adalah division into two daughter kills. Pembelahan secara tidak langsung, mitosis dan meiosis. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel, yakni bagian merupakan pembelahan inti sel atau nukleus melalui tahapan yang berurutan dan teratur. Mitosis pada sel eukariotik. Tahapan mitosis pertama adalah interfase profase, kedua adalah prometafase. Setelah melalui prometafase terdapat metafase. Setelah melalui metafase terdapat anafase dan telofase. Dan terakhir adalah sitokinesis. Profase. Pada profase terjadi peristiwa benang kromatin dalam inti sel mulai tergulung menjadi rapat, pendek, dan menebal menjadi kromosom. Kromosom sudah tampak mengganda atau berduplikat dan tersusun dari sepasang kromatid saudara atau yang disebut dengan kembar yang dihubungkan oleh sentromer. Nukleus menghilang sehingga terjadi transkripsi DNA yang membentuk RNA. Di dalam sitoplasma mulai terbentuk gelendok mitotik yang terbuat dari mikrotubula yang memancar dari sebuah sentrosom yang saling menjauh. Interfase merupakan fase sebelum membelah. Interfase juga merupakan fase persiapan paling lama dari keseluruhan siklus sel. Interfase merupakan fase antara sel mitotik yang satu dengan fase mitotik berikutnya. Interfase juga fase mengumpulkan energi untuk tumbuh, menjalin replikasi DNA dan menghasilkan protein yang membentuk organel sel dalam sitoplasma. Saya Paradila dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Kesya Deswitya. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya atas nama Kesya Deswitya Restinjelita. Oke, di sini pada prometafase terjadi hal-hal berikut. Membran inti terfragmentasi dan melebur, kemudian menghilang, sehingga mikrotubula dapat memasuki inti sel dan berinteraksi dengan kromosom. Lalu di sini berkas mikrotubula memanjang dari setiap kutub ke arah pertengahan sel, sehingga mikrotubula melekat pada kinetokor di dalam sentromer, menyebabkan kromosom bergerak tersentak-sentak.
Mikrotubula kinetokor yakni mikrotubula yang melekat pada kinetokor sentromer. Mikrotubula non-kinetokor yakni yang tidak melekat pada kinetokor. Lalu pada metafase terjadi hal-hal berikut. Kromosom bergerak dan berjajar di tengah sel yang disebut bidang ekuatorial atau pelat metafase. Sentromer dari seluruh kromosom membuat formasi satu baris. Kinetokor dari kromatid saudara melekat pada mikrotubula yang berasal dari arah kutub yang berlawanan. Lalu pada anafase terjadi seperti berikut. Pasangan sentromer dari setiap kromosom berpisah, sehingga kromatid saudara yang semula menyatu akhirnya terpisah dan berbentuk kromosom yang lengkap. Jadi itu pasangan sentromer dari setiap kromosom itu berpisah, sehingga kromatid saudara yang semula menyatu akhirnya terpisah dan terbentuk kromosom yang lengkap. Di sini pada masing-masing kromatid bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan pada saat mikrotubula kinetokor memendek. Nah, di sini pada mikrotubula non-kinetor terus memanjang sehingga kutub sel berpindah lebih jauh. Jadi itu terus memanjang sehingga kutub sel berpindah lebih jauh. Mikrotubula non-kinetor terus memanjang sehingga kutub sel berpindah lebih jauh. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki koleksi kromosom yang ekuivalen dan lengkap. Lalu pada telofase terjadi hal-hal berikut. Mikrotubula non-kinetokor memanjang lagi sehingga sel semakin panjang. Terbentuk nukleus pada kedua kutub sel. Kromosom di kedua kutub mulai membuka kumparannya dan berubah kembali menjadi benang-benang kromatin yang longgar. Di sini pada gelendong berdegenerasi. Membran inti berbentuk kembali dari fragmen-fragmen membran inti sel induk dan bagian lain sistem endomembran. Tahap akhir telofase ini segera diikuti dengan sitokinesis atau pembelahan sel. Di sini Sitokinesis adalah fase setelah membelah. Pada fase sitokinesis terjadi hal-hal berikut. Pembelahan sitoplasma diikuti dengan pembentukan sekat yang memisahkan kedua bagian sel sehingga terbentuk sel anakan, dan di mana sel sudah sempurna membelah menjadi sel anakan yang sempurna. Lalu di sini pada meiosis. Meiosis merupakan jenis pembelahan sel yang terjadi dalam dua tahapan, dilakukan oleh organisme eukariotik yang berproduksi secara seksual dan menghasilkan 4 sel gamet dengan jumlah kromosom separuh dari semula. Meiosis disebut juga pembelahan reduktif karena terjadi pengurangan jumlah kromosom pada sel anakan yang dihasilkan. Fase-fase pada meiosis, interfase meiosis 1 dan meiosis 2. Lalu pada meiosis terbagi menjadi 3, interfase, meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 meliputi profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan sitokinesis 1. Pada meiosis 2 meliputi profase 2, anafase 2, telofase 2, sitokinesis 2. Dan selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh. Lalu untuk meiosis 2 meliputi profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan sitokinesis 2. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Selananda Rabiah. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang pembelahan sel. Mulai dari interfase. Interfase adalah masa sebelum meiosis 1. Pada interfase terjadi hal-hal berikut. DNA bereplikasi sehingga terbentuk 2 salinan DNA. Setrosom bereplikasi menjadi 2 buah. Meiosis 1 merupakan tahap pemisahan kromosom homolog atau pembelahan reproduksimal yang menghasilkan 2 sel haploid dari 1 sel diploid. Meiosis 1 meliputi beberapa fase. 1. Profase 1, leptoten, zigoten, pakiten, dipleten, diakinesis. Metafase 1, anafase 1, telofase 1, sitokinesis 1.
Fase meiosis 1, refase 1, leptoten, kromatin berubah menjadi kromosom. Zigoten, santri bergerak ke kutub yang berlawanan, kromosom homolog berpasangan. Paketen kromosom homolog masing-masing membelah sehingga mempunyai 4 lengan. Diploiden, kromosom homolog agak terpisah. Di kinesis, santri berada di kutub yang berlawanan, terbentuk benang, membran inti dan nukleus lenyap. Metafase 1 yaitu kromosom berjejer berpasangan homolog pada bidang ekuator. Anafase 1 yakni masing-masing kromosom homolog bergerak ke kutub yang berlawanan. Telofase 1 yakni ketika membran inti dan nukleolus terbentuk kembali, sedangkan benang spidol lenyap. Membara sel terbentuk sehingga sitoplazma terbelah menjadi 2 sitosis. 2 sel anakan yang mempunyai setengah kromosom. Interkinesis, periode antara meiosis 1 dengan meiosis 2 yang waktu berbeda. Beda pada setiap spesies. Pada beberapa spesies kromosom meribar nukleolus dan membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi interfase dahulu sebelum meiosis. Spesies lainnya, sel anakan hasil telofase 1 segera mengalami pembelahan meiosis 2. Sebelum pembelahan meiosis 2 terjadi replikasi dan DNA. Meiosis 2 merupakan tahapan pemisahan kromotif saudara dari kromosom haploid. Meiosis 2 meliputi beberapa fase yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Fase meiosis 2, profase 2, yaitu lembaran inti dan nukleolus lenyap saat setriol bergerak ke kutub yang berlawanan, terikat pada benang-benang gelondong. Materi 2, metafase 2, kromotid menjejer di bidang ekuator. Anafase 2, setromen membelah kromotif bermisah dengan masing-masing bergerak ke kutub yang berlawanan. Telofase 2, membran inti dan nukleus terbentuk kembali, kromosom berubah menjadi kromatin. Sitokinesis terjadi sehingga terbentuk 4 sel anak yang bersifat haploid. Gambar mitosis. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan materi pembelahan sel. Saya akan mulai di meiosis 1. Saya akan mulai di gambar meiosis 1. Interfase 1, metafase 1, anafase 1, profase 1. Profase 2. Gambar mitosis dan meiosis. Diploid kosme, sistercotis, metafase, anafase, profase. Partikel meiosis pada pembentukan sel gamet. Meiosis pada pembentukan gamet. Gametesis dapat dibedakan menjadi 2. Spermanesis, pembentukan sperma. Oogenesis, pembentukan ovum atau sel telur. Spermatogenesis pada hewan yakni sel induk sperma. Spermatogonium membesarkan menjadi spermatosis.
primer meiosis 1 menjadi spermatosis sekunder meiosis 2 menjadi 4 spermatid berkembang menjadi spermatosa. Gambar spermatogenesis. Itu spermanium, spermatosis primer, spermosid, dan spermatid. Gambar oogenesis. Pada kutub pertama, gonium, oosis primer, oosis sekunder, ovum. Sampai di sini materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.